Om Awi Ginam Astu Namo Sidam, Om Anubadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Ninina Tirtawati, jurusan Dharma Duta Prodi Ekonomi Hindu semester 3 dengan NIM 2107-15787 di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja-Makalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam teks Tattwa Janana. Ajaran Tattwa merupakan ajaran yang bersifat esensial dalam agama Hindu, terutama agama Hindu yang berada di Nusantara. Naskah Tattwa Janana berbahasa Jawa kuno yang menguraikan ajaran-ajaran Tattwa atau ketuhanan. Tattwa Janana adalah lontar yang mengajarkan tentang ajaran Sangyang Tattwa Janana dan Sangyang Prayoga Sandi. Tattwa Janana berarti ilmu kebenaran atau pengetahuan tentang sifat tertinggi yang merupakan dasar dari semua tattwa yang harus diketahui oleh masyarakat agar terhindar dari kesengsaraan hidup atau tahu tentang suka keduka kehidupan di dunia ini. Konsep ketuhanan dalam teks Tattwa Janana. Konsep ketuhanan adalah suatu paham atau ajaran mendasar kepada sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa termasuk dalam segala manifestasinya. Dalam lontar Tattwa Janana ini menempatkan Batara Siwa sebagai kasual tertinggi dalam setiap pemujaannya. Ajaran ketuhanan dalam Tattwa Janana dalam menjelaskan ajarannya dimulai dengan memaparkan dua unsur universal yang ada di alam raya ini, yaitu Centana dan Acentana. Centana atau Siwa Tattwa adalah asas roh yang menjadi jiwa semesta, sifatnya murni, hening, terang, dan selalu sadar. Yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, Paramasiwa Tattwa atau kesadaran tertinggi, Sadasiwa Tattwa atau kesadaran menengah, dan Atmika Tattwa, kesadaran terendah. Paramasiwa Tattwa adalah Batara Siwa dalam keadaan tanpa bentuk atau kasian Batara ring niskala yang tidak tersentuh oleh apapun. Yang kedua, Sadasiwa Tattwa adalah Batara Siwa yang sudah mulai tersentuh oleh Sarwa Janana, Sarwa Kriyata, Cadu Sakti, dan Janana Sakti, tetapi ia sendiri tidak terciptakan. Yang ketiga, Atmika Tattwa adalah Sadasiwa yang utaprota dalam Maya Tattwa atau Acentana. Uta artinya ia berada secara gaib dalam Maya Tattwa bagaikan api dalam kayu. Sedangkan prota sendiri artinya ia berkeadaan bagaikan permata, bening, cemerlang dalam Maya Tattwa. Sedangkan Acentana atau Maya Tattwa berasal dari akar kata awalan A yang artinya tidak. Artinya asas materi dari alam semesta yang sifatnya tidak sadar, tidak tahu, dan serba lupa. Dari Maya Tattwa lahirlah Pradana Tattwa. Pradana Tattwa merupakan badan atma pada tubuh manusia yang disebut dengan ambek. Sedangkan tubuh itu sendiri disebut dengan angga. Bersatunya ambek dengan angga disebut dengan angga pradana. Ambeklah yang menimbulkan suka duka baik dan buruk. Kelahiran Cita, Satwam, Rajas, dan Tamas. Pertemuan Purusa dan Pradana melahirkan Cita dan Guna. Cita adalah wujud kasarnya Purusa, Guna adalah hasil dari pengaruh Purusa kepada Pradana Tattwa. Guna terdiri dari 3 jenis, yaitu Satwam, Rajas, dan Tamas, yang sering kita sebut dengan Triguna. Lanjutkan dengan ajaran Panca Tanmatra, Panca Mahabhuta, dan konsep-konsep Dwe Bineda atau 2 hal yang berlawanan, yakni sifat baik dan buruk, serta peranan tapa, brata, yoga, dan samadhi terhadap Triguna. Setelah ajaran Tattwa Janana dipahami dengan sempurna, maka untuk merealisasikan pengetahuan kesempurnaan tersebut, sehingga sang diri menemukan dan menunggal dengan sang diri sejati, teks Tattwa Janana menawarkan langkah, yaitu mengamalkan ajaran Prayoga Sandi. Terdapat tahap-tahap ajaran Prayoga Sandi. Yang pertama,
auna yaitu sikap duduk, yang kedua pranayama yaitu mengendalikan nafas, yang ketiga pratyahara yaitu menarik indera dari objek kesukaannya dan dipusatkan pada cita yang terang. Yang keempat dana yaitu pikiran dipusatkan pada omkara di hati. Dhyana yaitu pikiran terpusat dalam kesadaran roh. Tarka yaitu renungan mendalam tentang dan dalam ia menjadi tujuan utama. Dan yang terakhir samadhi yaitu keadaan bahwa kesadaran sang yogi telah kembali menunggal dengan batara sadua tatwa. Ia kembali menjadi serba tahu dan serba kerja. Sang Yang Atma kembali menjadi maha tahu, maha karya, maha sempurna, dan maha kuasa. Seperti termuat dalam teks Tattva Janana Sloka 25, yang artinya, maka inilah tujuan Sang Yang Tattva Janana ditunjukkan pada Anda sekalian yang menyebabkan akan berakhirnya kebentukan asalnya. Demikianlah dunia ini. Apabila Anda tahu akan merasakan, mendengar intisari atau rasa Sang Yang Tattva Janana, apabila dengan baik dapat memahami Sang Yang Tattva Janana oleh masyarakat yaitu dari kesadarannya untuk melaksanakan prayoga sandi dengan penerangan Samya Janana dengan berdasarkan brata, tapa, yoga dan samadhi, itulah obat dari atma yang sengsara. Demikian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.